Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari raya hati kudus Yesus. Karya Tuhan dilukiskan dengan hati yang terluka, tapi hati yang murni untuk mencintai manusia dengan totalitasnya. Bantu kami ya Bapa untuk mengalami dan memasuki misteri cinta kasih Allah dengan hidup kami sehari-hari, dengan mencintai sesama seberat apapun. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini gereja merayakan hati kudus Yesus. Suatu devosi yang dinyatakan Yesus kepada Maria Awakok, di mana kita diajak untuk memasuki misteri cinta kasih Allah, misteri hati Allah, yang merupakan representasi dari seluruh kealahan dalam diri kita. Hati yang terluka, tapi hati yang mencinta, hati yang tidak henti-hentinya terus mencinta meski dilukai. Seberat apapun, sehebat apapun. Tapi Tuhan juga menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya dalam tanda petik untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa dan menyelamatkan manusia dari jurang kehancuran. Seberat apapun, sesadis apapun, sebrutal apapun seperti yang dialami oleh Yesus, Tuhan tidak lekang untuk mencintai kita, membebaskan kita. Saudara, saya hari-hari ini agak tersentuh dan terharu, tapi juga sangat-sangat prihatin. Hari ini di Amerika ada suatu gerakan yang anti Katolik. Gerakan anti Katolik ini bukan dari kelompok-kelompok tertentu, tapi justru dari kelompok LGBT, kelompok lesbian, gay, bisex, transgender, dan tambah plus lagi. Itu adalah kelompok yang pria dan pria menikah, wanita dan wanita menikah, lalu dapat anak atau mengadopsi anak. Dan yang menyedihkan adalah kelompok ini secara vulgar, secara publik, kelompok laki ini mau menyerupai suster wanita, ya, maka mereka sebut sister perpetual indulgence. Tetapi dengan diacak dengan make up yang aneh-aneh, seperti katakanlah iblis yang berwajah-wajah aneh. Tidak cukup hanya itu, lalu mengejek dan penodaan agama, bahkan salib mereka naiki, mereka lompat-lompati, mereka berdansa-dansi di atas salib. Dan ini menimbulkan kemarahan dari kelompok orang Katolik, tapi itulah bebas ekspresi, dan mereka mengatakan ini lelucon saja. Dan ini dijadikan pada tanggal ini, pada hari ini. Mereka menyebut setiap bulan Juni itu adalah Pride Month. Jadi bulan yang banggakan kesombongan. Saudara, menyedihkan memang. Pertanyaan banyak orang, seandainya mereka lakukan untuk agama lain, tak Kristen, tak Islam, Hindu, Buddha, atau orang Yahudi, mereka tak berani, tapi gereja Katolik. Mereka hina, mereka ejek, mereka mocking, shameful. Saya pribadi ketika melihat podcast dari Amerika dan wawancara itu, menyedihkan. Mereka mau menghantam Yesus, menghancurkan Yesus. Tetapi Tuhan memberikan peringatan beberapa hari yang lalu. Ada gereja yang khusus spesial untuk merayakan perkawinan laki dan laki, perempuan dan perempuan, tersambar petir, hancur lebur rata dengan tanah. Dan pemadam kebakaran tak mampu menghabiskan, hancur lebur.
yang pada waktu itu sedang ada pernikahan sesama jenis. Saudara, saya merasa dan mengerikan bahwa ekspresi yang anti Katolik dan anti Tuhan ini sungguh-sungguh melukai hati kita manusia. Jadi Tuhan memberikan peringatan lewat petir yang terbakar, lewat gereja yang terbakar, lewat petir dari atas. Petir itu menghancurkan gereja itu. Ya. Mungkin ini peringatan beberapa waktu yang lalu, mungkin bulan Februari ya, di Rio Janeiro, ketika mereka ada karnaval dengan mengolok-olok, dengan ada iblis, ada gambar-gambar macam-macam. Setelah itu beberapa hari kemudian ada banjir bandang yang menghancurkan kota Jericho itu, Rio Janeiro itu. Saudara, sungguh saya melihat, ya mungkin orang punya berbeda ya dengan keadaan yang demikian. Ketika orang lesbian, gay, tapi menghina gereja Katolik, itu menampilkan apa sebetulnya? Menurut saya ya, adalah menampilkan gerakan iblis yang mau menghancurkan Kristus di dalam gereja Katolik. Karena gereja Katolik lah yang satu-satunya mau menghajar si Lucifer dengan segala kekuatan-kekuatan. Dan ada banyak penyimpangan-penyimpangan yang dibuat oleh si iblis. Maka ketika orang menjadi lesbian, gay, ya, transgender, kawin antara sesama lelaki dan perempuan, sesama perempuan, bagi saya itu adalah perbuatan iblis yang mau menyimpangkan penciptaan manusia. Sejak awal tuh iblis tidak suka bahwa Allah menciptakan manusia lebih tinggi daripada iblis, dan itulah maka iblis sejak awal sudah dihancurkan, sudah dibelokkan hatinya untuk sesama jenis. Ya. Jadi inilah, dan saya mengatakan demikian karena kesaksian dari orang-orang yang gay, orang lesbian yang kemudian bertobat setelah bertemu Kristus. Ya, dan inilah beberapa orang. Jadi mereka justru digelapkan, disingkirkan, dibelokkan ya, oleh si iblis ini. Dan Tuhan Yesus yang hanya bisa mengalahkan mereka. Semoga kita banyak berdoa, doa hati kudus Yesus untuk hari ini, terutama di Amerika, untuk kelompok gay, kelompok lesbian, kelompok transgender yang belum menemukan Yesus. Kita berdoa lewat hati kudus Yesus hari ini, supaya semua orang bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Dan semurni hati Bunda Maria yang besok kita rayakan, semurni hati Yesus. Semoga hati kita murni, suci, dan baik, karena Yesus mencintai kita dan segala macam, dan segala keabadiannya. Tuhan memberkati kita semua, terutama mereka yang merasa berbeda gendernya, ya, tidak bingung dengan gendernya. Lewat Yesus dan berkat ini Anda bertemu dengan Yesus sendiri bersama Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa.